Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Darul Firdaus TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Sebagaimana di tengah pandemi seperti saat ini, pemerintah dan juga otoritas Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa yang berupa himbauan agar umat Islam melaksanakan salat Idul Fitri di rumah masing-masing, baik secara berjamaah maupun secara sendiri-sendiri. Kita tahu bahwa Idul Fitri adalah penyempurna dari ibadah Ramadan yang telah kita jalankan selama 1 bulan lamanya, di mana setiap tanggal 1 Syawal kita sangat dianjurkan untuk menyambut kegembiraan di hari raya Idul Fitri itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaknya mereka menyempurnakan bilangan Ramadan sebanyak 30 hari, kemudian mereka memperbanyak bertakbir sebagai ungkapan rasa syukur mereka atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka berupa petunjuknya. Oleh karena itu, para ulama bersepakat bahwa hukum salat Idul Fitri begitu pula Idul Adha adalah sunnah muakkadah. Artinya ibadah ini sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Tentu lebih disyariatkan dilaksanakan di tanah lapang, kecuali dalam keadaan misalnya hujan, maka boleh dilaksanakan di masjid atau di musola. Akan tetapi dalam kondisi seperti ini, di masa pandemi yang kita sangat khawatir akan kesehatan kita, maka sangat dianjurkan agar kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini akan kami ajarkan bagaimana tata cara melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah kita masing-masing, baik secara berjamaah maupun secara munfarid atau sendiri-sendiri. Sholat Idul Fitri, begitu pula dengan Idul Adha, memang dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah, kecuali dalam kondisi seperti ini. Maka sholat ini bisa dikerjakan baik berjamaah maupun bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga imam lainnya, di mana Anas bin Malik melaksanakan sholat Id bersama dengan keluarganya di rumah, beliau berjamaah bersama dengan mereka. Nah, para ulama telah menjelaskan bahwa sholat Id dilaksanakan secara berjamaah manakala jumlah jamaahnya kurang lebih minimal 4 orang, di mana 1 orang sebagai imam dan 3 orang lainnya sebagai makmum. Akan tetapi apabila jumlahnya kurang dari itu atau tidak ada yang memiliki kapasitas untuk menjadi imam, maka mereka boleh melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha sendiri-sendiri. Nah, terkait dengan kaifiyah atau tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri sebagaimana sholat Idul Adha, bahwa kedua sholat itu dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Hanya saja urut-urutannya, sebelum kita membahas masuk ke ranah itu terlebih dahulu, kita membahas tentang sunnah-sunnahnya terlebih dahulu. Sebelum kita melaksanakan sholat Id, sangat disunnahkan, sangat dianjurkan untuk memperbanyak bertakbir, baik yang di rumah maupun keluarga. Begitu pula dengan mereka yang ingin ikut sholat sebagai keluarga inti, hendaknya masing-masing mereka memperbanyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik takbir yang pendek maupun takbir yang panjang. Setelah semuanya siap, setelah semuanya berkumpul, baru kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan as-salatu jami'ah sebagai tanda dimulainya sholat berjamaah. Begitu pula mereka yang sholat sendiri, hanya sekedar sebagai himbauan. Tidak ada azan, tidak ada iqamah, dan juga tidak ada sholat tahiyatul masjid atau sholat-sholat sunnah lainnya sebelum sholat Idul Fitri. Setelah kemudian menyampaikan as-salatu jami'ah, lalu imam memposisikan tempatnya diikuti oleh makmum. Nah, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan bahwa salat Idul Fitri itu terdiri dari 2 rakaat. Hanya bedanya, salat Idul Fitri dengan salat-salat lainnya, kalau salat Idul Fitri itu sebelum kita membaca suratul Fatihah, juga sebelum kita membaca surat, dianjurkan pada rakaat pertama bertakbir sebanyak 7 kali takbir selain daripada takbiratul ihram. Jadi yang pertama
dalam kaifiyat salat Idul Fitri adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan dengan takbir yang kedua. Maksudnya takbir yang kedua itu selain takbiratul ihram, ketiga dan seterusnya sampai 7 kali takbir. Di antara kedua takbir sangat dianjurkan membaca tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tanpa harus membaca itu pun tidak apa-apa, karena tidak ada bacaan khusus antara kedua takbir tersebut. Akan tetapi sangat dianjurkan agar di antara kedua takbir tersebut kita semua bertasbih, bertahmid, takbir dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah takbir 7 kali, baru kemudian imam membaca suratul Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah dengan jahar, dengan keras, kemudian dilanjutkan dengan surat-surat pendek atau surat-surat pilihan. Misalnya surat Al-A'la pada rakaat pertama, kemudian pada rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Setelah itu kemudian ruku', setelah ruku' i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, berdiri. Nah, berdiri ini sambil mengumandangkan takbir. Namanya takbir qiyam atau takbir intiqal. Pada rakaat kedua, sebagaimana rakaat pertama, setelah takbir intiqal, ini tidak dihitung. Kemudian imam memimpin rakaat kedua dengan membaca takbir sebanyak 5 kali takbir. Takbir yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima sebanyak 5 kali. Di antara keduanya, seperti yang pertama ada tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, dibaca dengan sirri, dibaca dengan pelan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah membaca takbir sebanyak 5 kali, kemudian dilanjutkan dengan suratul Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah, kemudian membaca salah satu surat di dalam Al-Quran, misalnya Al-Ghasyiyah ataupun surat-surat yang lain. Setelah selesai, kemudian ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, lalu tahiyat. Setelah tahiyat, lalu diakhiri dengan salam. Nah, setelah salam, rangkaian berikutnya adalah menyampaikan khutbah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga yang lainnya, bahwa salat Idul Fitri itu didahulukan daripada khutbah. Ini bedanya dengan salat Jumat, di mana Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan lainnya melaksanakan salat Id terlebih dahulu, baru kemudian mereka berkhutbah, bahkan sebanyak 2 kali khutbah sebagaimana khutbah Jumat. Ini juga menjadi mazhab yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menganjurkan khutbah terdiri dari 2 kali khutbah, yaitu khutbah yang pertama, kemudian duduk, dilanjutkan, kemudian khutbah yang kedua, sebagaimana khutbah dalam salat Jumat. Ini apabila dikerjakan secara berjamaah dengan jumlah minimal 4 orang, 1 orang sebagai imam dan 3 orang lainnya sebagai makmum. Akan tetapi apabila dilakukan sendiri-sendiri atau berjamaah namun tidak ada yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan khutbah, maka tidak perlu menyampaikan khutbah atau tidak perlu diadakan khutbah. Insya Allah salatnya tetap sah. Jadi salat Idul Fitri baik dikerjakan secara individual atau munfarid, begitu pula dikerjakan dengan berjamaah atau bersama-sama, tata caranya sama, yaitu 2 rakaat dengan rakaat pertama sebanyak 7 takbir selain takbiratul ihram, kemudian rakaat kedua sebanyak 5 takbir selain takbir qiyam atau takbir intiqal. Adapun khutbah sebagaimana yang sudah kita sampaikan, apabila ada yang sanggup berkhutbah, silahkan berkhutbah. Namun apabila tidak ada yang sanggup berkhutbah, maka tidak perlu ada khutbah. Dan tidak ada kegiatan lain selain hal itu, karena setelah selesai melaksanakan khutbah atau tidak ada khutbah, maka salat Id dinyatakan selesai dan insya Allah ibadah Ramadan kita sempurna. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, dan jangan lupa setelah salat kita saling mendoakan dengan ucapan doa, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal a'idin wal faizin, kulla amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.